Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Supena. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang model-model implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Video ini disajikan terkait dengan kegiatan pendampingan guru-guru di sekolah inklusif di DKI Jakarta dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Model-model implementasi pendidikan inklusif. Yang dimaksud dengan model ini lebih mengarah kepada isu tentang penempatan siswa berkebutuhan khusus ketika belajar di sekolah inklusif. Artinya ketika siswa berkebutuhan khusus masuk ke sekolah reguler, maka ketika mereka belajar, apakah mereka bergabung di kelas reguler bersama dengan siswa yang lainnya, atau dia ditempatkan di kelas tersendiri yang terpisah dengan siswa lainnya. Itulah yang kurang lebih dimaksud sebagai model-model implementasi pendidikan inklusif. Secara umum, sekurang-kurangnya ada 3 model implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama, yang disebut sebagai full inclusion atau inclusive classroom. Yang kedua, model resource room, ruang sumber. Kemudian yang ketiga, model special class atau kelas khusus. Penjelasan untuk masing-masing model dapat dilihat pada uraian sebagai berikut. Pertama, yang model inclusive classroom atau full inclusion. Di dalam model ini, siswa berkebutuhan khusus menggunakan seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya untuk belajar di kelas reguler bersama dengan siswa-siswa lainnya. Sedangkan untuk model yang kedua, yaitu resource room, pada model ini siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurang lebih separuh waktunya untuk belajar di kelas reguler bersama dengan siswa-siswa yang lain dan menggunakan separuh sisa waktunya untuk belajar di resource room atau ruang sumber. Seperti sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, resource room atau diterjemahkan menjadi ruang sumber, itu adalah sebuah ruang yang khusus disediakan dan dirancang untuk melayani siswa berkebutuhan khusus. Nah, tentu siswa berkebutuhan khusus akan belajar di ruang sumber ini terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar atau terkait dengan kebutuhan-kebutuhan belajar yang hanya ada pada siswa berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, ada siswa tunanetra yang belajar di sebuah sekolah reguler. Ketika dia belajar dalam keseharian, dia belajar di kelas-kelas reguler, bergabung bersama dengan siswa yang lainnya. Tetapi ketika guru ingin mengajari baca tulis Braille yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus, tentu itu tidak bisa dilakukan di kelas-kelas reguler ini. Nah, maka mereka harus belajar di ruang sumber atau resource room. Demikian juga dengan siswa tunarungu misalnya, ketika anak ini butuh latihan pengembangan bahasa, bina bicara dan bahasa, atau mungkin pengembangan bahasa isyarat misalnya,
Nah, tentu ini tidak bisa juga dilaksanakan di kelas-kelas reguler, tapi harus dilaksanakan di ruang khusus yang kita sebut sebagai resource room. Nah, tentu saja guru yang menangani ruang sumber ini adalah guru pembimbing khusus, yaitu mereka yang memiliki kompetensi atau kualifikasi pendidikan di bidang pendidikan khusus. Nah, jadi di dalam model resource room ini keberadaan ABK separuh waktu kadang-kadang ada di kelas reguler dan separuh waktu lainnya itu mereka berada di resource room. Kemudian model pendidikan inklusif lainnya adalah special class atau kelas khusus. Nah, di dalam model ini siswa berkebutuhan khusus berada di sekolah reguler, artinya mereka masuk atau terdaftar ya belajar di sekolah reguler, tetapi ketika mereka belajar itu mereka belajar di kelas tersendiri atau kelas khusus yang terpisah dengan siswa-siswa yang lainnya. Artinya anak berkebutuhan khusus walaupun secara fisik ya mereka berada di sekolah reguler, tetapi sebagian besar waktunya ya atau bahkan bisa seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar di kelas khusus yang terpisah dari siswa-siswa lainnya. Nah, itu hadirin yang berbahagia tentang model-model implementasi pendidikan inklusif. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apa dasar atau pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memilih salah satu dari model ini. Ada beberapa pertimbangan yang biasanya diambil ya oleh sekolah untuk memilih model pendidikan inklusif yang akan diambil. Yang pertama pertimbangannya adalah mengenai kemudahan dan efektivitas siswa untuk belajar. Artinya pertimbangan pertama adalah melihat seberapa kemungkinan siswa berkebutuhan khusus itu bisa belajar secara efektif dan kondusif. Nah, maka jika mereka memang sangat kondusif untuk belajar di kelas reguler, ya tentu dipilih model yang full inclusion. Tetapi jika sekolah menilai, mengamati berdasarkan assessment yang memadai, mereka lebih kondusif atau lebih efektif kalau belajar di kelas khusus, maka itu silahkan menjadi pilihan yang diputuskan bersama oleh tim yang ada di sekolah. Nah, tentu pertimbangan kedua adalah ketersediaan guru pembimbing khusus. Karena ketika diputuskan akan menjalankan model kelas khusus misalnya, maka tentu harus ada guru pembimbing khusus yang nanti akan mengajar atau menangani siswa di kelas khusus tersebut. Nah, yang ketiga tentu pertimbangannya adalah ketersediaan sarana dan alat pendukung. Jangan sampai nanti diputuskan misalnya kelas khusus, tetapi sesungguhnya tidak ada peralatan, tidak ada sarana atau tidak ada ruang pendukung begitu untuk menyelenggarakan kelas khusus tersebut. Dan semua pertimbangan, analisis serta keputusan yang diambil itu harusnya dianalisis dan dikaji secara bersama oleh tim yang ada di sekolah. Tentu dengan melibatkan kepala sekolah, kemudian guru reguler, kemudian juga mungkin guru pembimbing khusus, atau mungkin pengawas atau stakeholders lain yang relevan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan model-model implementasi pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.